Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah kita hari ini, di mana saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kondisi yang sangat baik semuanya, dan saya berharap Bapak Ibu bisa terus menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita semua. Kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini belumlah selesai Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh sebab itu bersabarlah Bapak Ibu untuk kita, kalau tidak ada keperluan terlalu penting, biarlah kita lebih banyak tinggal di rumah. Dan gunakan sebaik-baiknya selama kita tinggal di rumah, kita bisa bersekutu dengan Tuhan bersama dengan keluarga yang kita kasih, dan kita bisa membangun keintiman dengan Tuhan lebih dalam lagi, lebih luar biasa lagi. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita masuk di minggu yang ketiga di bulan Januari ya. Wow, rasanya waktu begitu cepat ya. Tanpa terasa kita udah masuk di minggu yang ketiga di tahun yang baru ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa hari ini saya mau sampaikan satu tema khotbah yang Tuhan taruh di hati saya, yang saya ambil dari nats firman Tuhan. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa tema khotbah saya hari ini adalah murid yang melakukan rencana dan kehendak Tuhan. Haleluya. Mari kita baca sama-sama. Kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang kedua. Ya, saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menuruti keinginan manusia, tetapi menuruti kehendak Allah. Haleluya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa keinginan atau kehendak itu adalah sesuatu yang memotivasi kita untuk kita bisa mendapatkan sebuah hasil yang terbaik dan menentukan nasib hidup kita ke depan ya. Kalau orang hidup gak punya keinginan, gak punya kehendak, tentu orang gak akan bisa punya sesuatu kualitas hidup lebih baik Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Oleh karena itu penting sekali setiap kita punya keinginan dan kehendak yang ada dalam hidup kita untuk membuat dan mempengaruhi kualitas hidup kita akan menjadi lebih baik lagi. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, kata keinginan manusia dalam bahasa Yunani diambil dari kata epithumia ya, yang berarti keinginan terlarang atau nafsu ya. Dan sementara kata kehendak Allah di dalam nats firman Tuhan tadi diambil juga dari bahasa Yunani, yaitu telema ya, telema yang berarti pilihan Tuhan atau isi hati Tuhan ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, keduanya sama-sama dapat menjadi motivasi untuk kita membuat keputusan-keputusan, untuk kita mendapatkan kualitas hidup, bahkan bisa mempengaruhi sangat banyak untuk kualitas hidup kita ke depan ya. Tapi ada sesuatu yang berbeda di sini Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Hasil akhirnya berbeda ya. Kita tahu bahwa dampak untuk kita mengalami keinginan manusia itu dampaknya adalah dampak yang fana ya, dampak yang tidak kekal. Tapi kalau kita melakukan kehendak Allah itu dampaknya adalah untuk sesuatu kekekalan ya. Sesuatu yang seperti yang Tuhan harapkan untuk kita bisa memperolehnya dan kita bisa mengalami hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Nah, Rasul Yohanes berkata di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 17 mengatakan bahwa dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, orang yang melakukan kehendak Bapa memperoleh hidup dan otoritas atas hidupnya baik semasa di bumi maupun semasa nanti dimasuk di dalam alam kekekalan Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, penting sekali kita melihat bahwa kehendak Allah itu jauh lebih penting daripada keinginan manusia ya. Karena kehendak Allah itu akan bisa mempengaruhi kualitas hidup kita bukan hanya di masa kekal nanti, tapi juga di masa sekarang. Bahkan sampai kekekalan. Ya. Tapi untuk keinginan manusia itu hanya bisa mempengaruhi untuk hidup kita di masa sekarang, tapi tidak ada dampak buat kekekalan.
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai murid-murid Kristus, kita perlu yang mengalami yang namanya hidup yang berdampak dan mempengaruhi hidup kita sampai kepada kekekalan. Amin Bapak Ibu. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai murid-murid Tuhan, kita tahu sepanjang tahun ini kita punya tema tahunan kita, gereja kita, yaitu The Year of Discipleship. Kita membangun kehidupan pemuritan sesuai dengan tagline gereja kita juga, Spirit of Discipleship. Dan oleh karena itu sepanjang bulan ini kita belajar tentang bagaimana menghidupi visi Tuhan, yaitu sebagai murid-murid Tuhan, kita mau di minggu yang ketiga ini melakukan rencana dan kehendak Tuhan. Nah, sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, pastikan yang kita lakukan adalah rencana Tuhan dan kehendaknya Tuhan, bukan keinginan manusia, bukan keinginan diri kita sendiri. Ya, kita tahu tadi implikasi dari keinginan manusia hanya bersifat fana, ya, tidak kekal Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kehendak Tuhan yang kita lakukan akan berdampak kepada kekekalan dalam kehidupan kita. Nah, ini jauh lebih penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang menjadi kehendak Tuhan? Ya, tadi kita tahu bahwa dalam bahasa Yunani telema, ya. Telema tadi artinya bahwa itu adalah isi hatinya Tuhan. Nah, isi hati Tuhan itu adalah kehendak Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita udah bicara tentang kehendak Tuhan, rencana Tuhan, ya, atau dibalik juga rencana Tuhan, kehendak Tuhan, ya sama aja. Itu isinya, intinya itu tentang isi hati Tuhan, ya. Nah, begitu kita udah bilang aku melakukan kehendak Tuhan, murid-murid yang melakukan rencana dan kehendak Tuhan, langsung ada di benak kita itu Bapak Ibu adalah kita sedang melakukan isi hatinya Tuhan. Nah, itu dia yang kita mesti taruh dalam pikiran kita, isi hati Tuhan, ya. Nah, pertanyaannya, siap gak Bapak Ibu? Sebagai murid-murid Kristus, kita mau melakukan rencana dan kehendak Tuhan ini. Coba towel sebelah kiri kanannya, tanya, udah siap belum melakukan isi hatinya Tuhan? Ya kan? Udah siap belum melakukan rencana Tuhan? Ya, udah siap belum untuk mengikuti kemauannya Tuhan? Ya, tentu ini bukan perkara yang enak buat daging kita. Tentu ini bukan perkara yang gampang, mudah untuk kita lakukan. Ya, kita tahu sendiri kemauannya Tuhan itu atau isi hatinya Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu tahu bahwa kehendak Tuhan untuk kita adalah Tuhan mau kita apa? Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi seperti Yesus. Itulah rencana dan kehendak Tuhan bagi kita. Dia mau kita sebagai murid-murid Tuhan melakukan rencana dan kehendak Tuhan itu adalah sama artinya dengan kita menjadi seperti Yesus. Makanya kenapa Allah harus turun ke dunia ini, ya, sebagai pribadi Yesus, ya, di mana Yesus adalah 100% manusia tapi juga dia 100% Allah, untuk menunjukkan kepada kita bahwa ini loh contoh teladan patron, ya, panutan yang kita harus bisa ikutin. Kalau Allah tidak pernah menjadi manusia, maka Allah nggak mungkin bisa berkata kita harus menjadi seperti Yesus. Tapi karena Yesus telah hadir di dunia ini, ya, makanya Allah sungguh tepat mengatakan kepada kita kalau Dia minta kita semua sebagai murid-muridnya untuk hidup seperti Yesus, menjadi seperti Yesus, ya. Artinya tidak ada alasan buat kita untuk menolaknya, karena jelas sekali Tuhan ada kasih teladannya dalam diri Yesus. Ya, waktu Dia ada di dunia ini, Dia memberi teladan yang baik bagi kita dan Allah mau kita menjadi seperti Yesus. Itulah kehendak Allah, itulah rencana Allah bagi kita. Ya, dalam Roma 8 ayat 28 dan 29 ditegaskan di situ. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dengan sadar dan sengaja, saudaraku, membiarkan diri kita untuk berubah dan diubah oleh Roh Kudus. Amin. Kita harus perlu
menyadarkan diri kita agar kita bisa menjadi seperti Yesus, yang adalah kehendak dan rencana Allah bagi kita semua, di mana itu adalah isi hati Tuhan untuk setiap kita orang yang percaya. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah sangat mengerti, sangat jelas bahwa kalau kita bicara tentang rencana dan kehendak Allah, itu tidak lain adalah Tuhan menuntut kita, Tuhan menginginkan kita untuk supaya kita menjadi seperti Yesus, ya. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya lanjutkan di dalam Roma 8 ayat yang ke-30 dikatakan apa? Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, siapakah yang dimaksud dengan orang yang ditentukan dari semula itu? Ya. Pertanyaan ini dijawab oleh Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan bahwa barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, perhatikan baik-baik kata barang siapa, ya. Kata barang siapa ini menunjukkan bahwa Allah tetapkan ada prasyarat, ya. Ada sesuatu hal yang harus kita pahami lebih dulu Bapak Ibu, di mana Tuhan mau setiap kita tahu bahwa untuk menjadi seperti Yesus itu tidak bisa otomatis. Nah, perhatikan baik-baik, tidak bisa otomatis. Perlu yang namanya proses, ya, perlu yang namanya satu kehidupan, ya, yang akan bisa menggenapi kita untuk kita akhirnya menjadi seperti Yesus, ya. Oleh karena itu setiap kita orang percaya punya peluang, kita punya kesempatan untuk menjadi seperti Yesus, karena semuanya tidak bisa instan, tapi perlu proses yang pada akhirnya nanti kita akan menjadi serupa seperti Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa harus seperti itu? Mengapa tidak bisa instan? Dan mengapa kita harus menjadi seperti Yesus? Ya. Mengapa Bapak Ibu? Karena perhatikan baik-baik. Karena yang pertama, dari awal penciptaan manusia, ya, Tuhan menginginkan adanya sebuah keluarga ilahi, keluarga kerajaan Allah. Tuhan menginginkan kualitas rohani dan karakter orang percaya itu menjadi serupa seperti Yesus, sehingga Yesus bisa menjadi yang sulung di antara banyak kita semua, ya. Kenapa dia dikatakan sulung? Karena dia menjadi patron awal, menjadi patokan awal. Nah, itu yang disebut dengan dia sebagai yang sulung di antara kita semua, karena dia patokan awalnya. Orang bilang itu pionir, nah, pionir, patokan awal. Nah, oleh karena itu jelas Yesus harus menjadi yang sulung di antara kita, patokan awal kita. Nah, itu alasan yang pertama. Kenapa kita harus menjadi seperti Yesus? Ya. Yang kedua, hubungan suami dan istri itu melambangkan hubungan Allah dengan umatnya. Ya, jadi kesepadanan mempelai pria agung yaitu Kristus dengan calon yang diinginkan oleh Tuhan, yaitu kita semua sebagai mempelai wanitanya, di mana gereja adalah kumpulan orang-orang percaya sebagai calon mempelai Kristus, maka dia wajib untuk seperti mempelai prianya. Harus ada kesepadanan, kesetaraan Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya kita harus setara dengan Kristus sebagai mempelai wanita, Kristus sebagai mempelai prianya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, mengapa kita harus seperti Yesus? Mengapa Yesus harus menjadi tujuan hidup kita Bapak Ibu? Yang ketiga adalah karena menjadi seperti Yesus itu akan memberikan kita untuk bisa memiliki kembali gambaran Allah di dalam diri kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Di mana waktu kita diciptakan serupa
seperti Allah, serupa seperti Kristus sebelum kita jatuh dalam dosa. Nah, seiring dengan kembalinya gambar Allah dalam hidup kita, maka kita akan diberikan kuasa untuk bisa menaklukkan segala yang Tuhan ciptakan ini. Kita diberikan kuasa untuk menaklukkan kembali, dan kita diberikan kuasa secara utuh kembali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ini menjadi satu hal yang penting, di mana kita tahu bahwa kuasa ini, otoritas ini bisa kita dapatkan kalau kita hidup kita serupa seperti Yesus. Nah, itulah 3 alasan utama yang membuat bisa mengembalikan apa yang seharusnya dimiliki oleh manusia di dalam Allah yang telah menyelamatkan kita, Bapak Ibu, dan mempersiapkan kita untuk rencana kehidupan yang kekal di masa depan kita. Kita percaya bahwa di dunia ini kita kenal mungkin hanya ada 2 kelompok manusia. Satu kelompok akan berkata kepada Tuhan, jadilah kehendak-Mu di dalam hidupku. Ya, sementara kelompok yang lain berkata bahwa ya sudah, terserah cara dan maumu. Nah, Bapak Ibu termasuk yang mana? Mau berkata bahwa jadilah kehendak-Mu dalam hidupku, atau kita mau hidup semau gue? Ya. Nah, ini tentu satu pilihan yang harus Bapak Ibu tentukan. Ya, kalau memang engkau mau hidup seperti kehendak Tuhan, maka wajiblah kita hidup sama seperti Kristus. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu berkeberatan untuk hidup seperti Kristus karena nggak enak buat daging, ya nggak bisa ini, nggak bisa itu, Bapak Ibu, ya itu namanya Bapak Ibu pilih hidup semau gue, ya kan? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ada satu good news yang paling penting buat kita, kabar baik buat kita. Memang untuk menjadi seperti Yesus itu tidak mudah, dan Allah tahu akan hal itu, Bapak Ibu. Allah ngerti. Oleh karena itu Tuhan akan sama-sama untuk turun tangan, ya, untuk memastikan supaya itu bisa terjadi dalam hidup kita. Nah, perhatikan baik-baik. Allah akan turun tangan untuk memastikan bahwa kita bisa berubah menjadi seperti Yesus, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, cara Allah untuk merubah kita supaya kita bisa menjadi seperti Yesus sesuai dengan rencana dan kehendak Allah sebagai murid-murid yang melakukan rencana dan kehendak Allah, yaitu yang pertama adalah tentu saja harus di dalam Yesus, ya. Dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6 dikatakan di situ, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia. Nah, jadi ayat ini jelas dikatakan bahwa Tuhan menginginkan setiap kita, umat ciptaan yang dipilihnya, untuk sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, di dalam Dia. Nah, cara yang pertama yang Tuhan turun tangan untuk memastikan bahwa kita akan bisa hidup serupa seperti Kristus, yaitu Dia menunjukkan kepada kita jalannya, yaitu hiduplah di dalam Yesus. Ya, hiduplah di dalam Yesus. Yohanes 6 ayat 29 katakan, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Yesus, anak Allah yang telah diutus ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dan menjadi patron, menjadi yang sulung, patokan awal bagi kita untuk menjadi serupa seperti dirinya. Ya, itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita menerima Yesus dalam hidup kita, ya, juru selamat, menjadikan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, dalam bahasa kata Yunani yang dipakai di sini adalah menoen, ya, yang artinya berpaut dengan, tinggal dalam, ya. Jadi jelas ada upaya untuk kita tidak terlepas dan tidak keluar dari Kristus, ya. Nah, menoen ini penting sekali Bapak Ibu. Ada sebuah hubungan yang intim yang dibangun dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi untuk supaya hidup kekristenan kita sesuai dengan perjanjian, ya.
Nah, ini adalah perjanjian untuk hidup di dalam Kristus, menoen. Ya, ini penting, menoen. Terpaut di dalam, tinggal di dalam, ya, sehingga kita tidak ada upaya untuk kita melepaskan diri dari Kristus. Itu cara yang Tuhan turun tangan untuk membenahi dan memastikan hidup kita serupa seperti Kristus. Ya, yang kedua, cara Tuhan untuk memastikan kita hidup serupa seperti Kristus yaitu lewat firman Tuhan. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 di ayat B-nya dikatakan ia wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Di sini jelas hidup Yesus tidak pernah lepas dari firman Tuhan yang berisi perintah dan isi hati Tuhan, ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara sekalian, marilah kita mau sungguh-sungguh hidup kita tidak pernah terlepas daripada firman Tuhan, ya. Kita tahu bahwa kita sering terus tiap hari kita membaca firman Tuhan lewat saat teduh kita, mesbah doa kita. Ya, baca Alkitab 3 pasal per hari Bapak Ibu. Udah menjadi makanan sehari-hari kita selama mulai dari masa pandemi bulan Maret tahun lalu dan sampai sekarang masih terus berlanjut, ya. Bahkan Daud katakan dalam Mazmur 40 ayat 9 dikatakan, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Wow, luar biasa. Bukan hanya garuda di dadaku, tapi yang paling penting justru adalah firman Tuhan ada di dadaku. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah, ini cara Tuhan untuk memastikan kita bahwa kita hidup serupa seperti Kristus. Yang ketiga, caranya apa yang Tuhan turun tangan buat kita? Yaitu Dia ingin kita dengan pimpinan Roh Kudus. Mazmur 143 ayat 10 dikatakan bahwa ajarlah aku melakukan kehendak-Mu sebab Engkaulah Allahku. Amin, haleluya. Ya, biarlah kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Haleluya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kehendak Allah, Dia mau kita dipimpin oleh Roh Kudus. Itu cara Tuhan untuk memastikan kita hidup serupa seperti Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, biarlah kita mau sungguh-sungguh sengaja untuk menyerahkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, jangan kita ogah-ogahan, jangan kita on off seperti saklar lampu, stop kontak lampu, tapi biarlah kita mau sengaja menyodorkan diri untuk dipimpin Roh Kudus dengan kita mengikuti kehendak-Nya dan melakukan rencana dan kehendak Tuhan. Maka kita akan disebut dengan anak-anak Allah. Perhatikan baik-baik dalam Roma 8 dan 14, kata anak Allah di situ adalah dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani-nya adalah huios. 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 Huios itu artinya orang dewasa, ya. Bukan anak-anak Bapak Ibu. Ya, memang dalam bahasa Indonesia ditulisnya anak Allah, tapi dalam bahasa aslinya artinya dimaksud di sini adalah anak yang dewasa, ya. Bukan anak-anak yang boleh dibilang anak ingusan, bukan, tapi ini anak yang dewasa, huios, ya. Jadi Tuhan mau kita bertumbuh menjadi anak-anak yang dewasa. Dewasa Bapak Ibu, ya. Kita menjadi orang yang dipimpin Roh Kudus, yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Nah, cara yang keempat Bapak Ibu. Cara keempat Allah memastikan kita hidup serupa seperti Kristus, yaitu dengan cara kita proses adalah jalan yang terbaik. Ya, kita hidup dalam proses adalah jalan yang terbaik. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan bahwa untuk bisa menjadi saksi Kristus kita perlu yang namanya kuasa untuk kita bisa melakukan dan memberitakan firman Tuhan sampai ke ujung-ujung dunia. Amin Bapak Ibu saudara sekalian, ada kuasa yang turun. Kalau kuasa itu belum turun maka kita nggak akan bisa memberitakan Injil. Oleh karena itu untuk menjadi seperti Kristus kita perlu namanya proses lebih dulu baru kita bisa melakukannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, untuk kita lihat dalam firman Tuhan ada saksi, kata menjadi saksi Tuhan dalam bahasa Yunani yaitu marturia atau martus yang artinya adalah saksi atau bukti yang menguatkan. Nah, hidup penuh Roh Kudus dan kuasa ini ditujukan untuk menjadi bukti dan saksi yang menguatkan dan membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah, juru selamat dunia yang akan datang sebagai raja segala raja. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa kita tahu bahwa proses yang kita alami ini adalah proses jalan yang terbaik untuk kita bisa menjadi saksi Kristus
menjadi utusan-utusan Kristus, sehingga kita bisa memubahkan orang lain dengan kuasa Roh Kudus, untuk yang sakit disembuhkan, untuk yang terikat dilepaskan, dan juga untuk yang mengalami kesedihan dihiburkan, dan mereka yang mengalami kehidupan yang serba susah dipulihkan Tuhan lewat pelayanan hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang terakhir, cara Tuhan untuk bisa memastikan kita hidup serupa seperti Kristus, yaitu amanat agung. Ya, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Satu ayat yang tidak asing saya akan bacakan buat saudara. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ini jelas menunjukkan bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Tuhan Yesus naik ke surga. Dia memberikan satu perintah untuk kita supaya kita semua melakukannya. Supaya apa? Supaya kita hidupnya sama seperti Yesus. Amin. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk membawa agama. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk membawa budaya. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk membawa suatu tiruan atau cara-cara. Tapi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk membawa keselamatan dan kehidupan yang kekal bagi kita semua. Amin. Dan Tuhan mau setiap kita, bahwa kita diciptakan Tuhan untuk kita melakukan amanat agung ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kehidupan kita selama bulan-bulan ini dan seterusnya Bapak Ibu, di mana di gereja Oikos Bogor ini kita terus membangun kehidupan pemuritan. Biarlah pemuritan ini membuat hidup kita sama seperti Yesus. Ujung-ujungnya kehidupan kekristenan itu harus seperti Yesus, ya, bukan seperti pendetanya, ya kan? Khotbahnya seperti pendetanya, gaya bicara seperti pendetanya, bajunya seperti pendetanya, bahkan rumahnya pun seperti pendetanya punya. Oh tidak, bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kita kejar, yang menjadi motivasi kehendak Tuhan bagi hidup kita, yaitu hiduplah serupa seperti Kristus. Nah, 5 hal itulah yang memastikan bahwa Tuhan turun tangan untuk memastikan kita bahwa kita bisa hidup serupa seperti Kristus. Amin, haleluya. Yang setuju berikan tepuk tangan, haleluya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, pada akhirnya kita semua sebagai murid Tuhan, dengan melakukan rencana dan kehendak Tuhan, itu artinya kita harus hidup serupa seperti Kristus. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara sekalian sekarang adalah, sudahkah Bapak Ibu siap untuk hidup serupa seperti Kristus? Nah, ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, renungkan baik-baik firman Tuhan hari ini dan dapatkan sungguh-sungguh di mana Tuhan berbicara buat kita. Ya, mungkin saya berbicara khotbah berhenti, tapi saya percaya Roh Kudus akan terus berbicara buat Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengingatkan bahwa kita tahu bahwa Allah turut bekerja. Dia turun tangan untuk memastikan bahwa kita hidup serupa seperti Kristus, dan Tuhan telah berikan cara-caranya bagi kita, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, terus ingat baik-baik di mana Tuhan ingin kita serupa seperti Kristus, yaitu cara yang pertama, Tuhan mau setiap kita hidup di dalam Dia. Yang kedua, Tuhan mau kita hidup lewat firman Tuhan. Yang ketiga, mau dipimpin Roh Kudus. Yang keempat, mau hidup dalam proses, adalah jalan yang terbaik. Yang kelima, melakukan amanat agung. 5 hal itulah yang membuat Tuhan bisa memastikan kita, kalau kita lakukan itu, maka Tuhan bisa memastikan kita hidup serupa seperti Kristus. Jangan lakukan yang lain Bapak Ibu. Ya, apalagi kalau itu bikinan pendeta, apalagi kalau itu bikinan manusia, apalagi kalau itu bikinan institusi denominasi gereja. Ya, yang paling penting 5 hal ini Bapak Ibu, yang Tuhan mau untuk kita bisa memastikan hidup kita serupa seperti Kristus. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mari kita berdoa, kita percaya bahwa biarlah berkat Tuhan melimpah buat kita untuk memastikan kita sebagai murid-murid yang mau melakukan rencana dan kehendak Tuhan, yaitu hidup serupa seperti Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Engkau telah berfirman buat kami. Kami percaya Tuhan biar firman-Mu ini sungguh menjadi rema bagi kami. Dan menunjukkan kepada kami Tuhan, bahwa hidup kami dan keseluruhan hidup kami hendaklah terus serupa seperti Kristus. Di mana Engkau turun tangan Tuhan untuk memastikan setiap kami serupa seperti
Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya Engkau biarlah Tuhan, Roh-Mu yang kudus yang dalam diri kami akan terus mengingatkan kami untuk kami tinggal di dalam firman-Mu ini, dan kami bisa mempraktekkannya Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan penuh damai sejahtera. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk jemaat-Mu di Gereja Eukos Bogor dan juga jemaat yang menyaksikan tayangan ini. Biar mereka semua juga mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka, dan kami percaya Tuhan Engkau memberkati mereka dalam membangun rumah tangga mereka, membangun keluarga mereka, pernikahan mereka, dalam mendidik anak-anak mereka, bisnis mereka, pekerjaan mereka, studi mereka, dan segala sesuatu yang mereka lakukan di muka bumi ini. Biarlah Tuhan yang turut bekerja dalam kehidupan kami semua, mendatangkan kebaikan bagi kami semua, dan berkat-Mu melimpah atas kami Tuhan. Terima kasih, berkati Indonesia Tuhan, biar Indonesia dan juga kota yang kami diami boleh bisa mengatasi pandemi COVID-19 atau Corona ini Tuhan dengan sebaik-baiknya, sehingga Indonesia bisa diberkati Tuhan terus, dan Indonesia juga bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Dan sebelum kami akhiri tayangan ibadah kami hari ini, kami siapkan hati kami Tuhan untuk kami terima berkat daripada-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita untuk kita terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang penuh kasih sayang dan penuh dengan damai sejahtera, telah memberikan kesukaan bagi kami untuk kami terus menjadi murid-murid Kristus yang hidup seperti yang Kau kehendaki Bapa. Dan terimalah berkat juga dari Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dan telah membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita, bahkan telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita sampai selama-lamanya. Terimalah juga berkat dari Roh Kudus yang diam dalam kita, yang selalu menguatkan kita, menghibur kita, menolong kita, bahkan terus mengingatkan kita untuk tinggal dalam panggilan Tuhan sampai akhir hidup kita. Dan biarlah kita mau setia di dalamnya, karena Roh Kudus akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah ucap syukur, dan kami sudah terima berkat ini daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang percaya dan sudah terima berkat ini, serukan sama-sama. Amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati, luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saksikan terus ibadah bersama dengan Gereja Eukos Bogor setiap minggu Bapak Ibu, dan dapatkan firman Tuhan yang menguatkan kita, yang memimpin kita dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun terus demi tahun, untuk kita bisa melangkah pasti bersama Tuhan di dalam kehidupan Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Sampai bertemu kembali di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.